Dan kami memang berusaha untuk khususnya kemahasiswaan dan akademik kemahasiswaan adalah bagaimana, dan ini selalu kami lakukan, ada kedekatan dengan industri, Mbak. Karena kami lahir dari industri, gitu ya. Lahir dari Pertamina. Mau tidak mau, tadi mungkin nyambung pertanyaan sebelumnya adalah, ya kita harus mendekatkan dengan industri. Kita perbanyak program magang. Jadi MBKM itu buat kami menyenangkan sekali. Karena apa? Karena itulah kesempatan kami lebih dekat lagi, gitu ya. Secara regulasi sangat dimungkinkan sekarang. Kalau dulu mungkin kita mesti ngatur-ngatur gitu ya. MBKM tuh wah ini kebetulan nih, kira-kira begitu ya. Jadi kita perbanyak program magang karena kami tahu memang perusahaan itu ada proses seleksi dimanapun. Apalagi Pertamina yang masuk Fortune 500 company ya. Nggak mudah masuk Pertamina. Iyalah perusahaan global gitu kan. Nah kalau gampang malah perusahaan gombal namanya kan. Nah karena tidak mudah itu maka kami berusaha menjaga itu. Saya Bambang Sabtono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Bersama saya, Lintang Ratri Rahmiaji. Kami berupaya terus setiap harinya akan menyajikan informasi-informasi yang terdepan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, mengedukasi, dan syukur-syukur kalau bisa menjadi solusi untuk Anda semua. Ya, masih dalam rangkaian untuk berkontribusi menandai 72 tahun perjalanan Universitas Indonesia menjadikan tokoh-tokoh bangsa ya. Kali ini kita juga menghadirkan salah satu tokoh inspiratif yang merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Nah, episode kali ini kita berkunjung ke fakultas apa? Oke ya, bocorannya nih alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, langsung bangga ya semuanya ya. Kita sambut saja Bapak Budi Wijaya Sucipto, PhD. Selamat pagi Bapak, salam sehat Bapak. Selamat pagi Mbak Lintang, salam sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Di Semarang cerah, mudah-mudahan di seluruh Indonesia juga cerah, terutama di tempat Pak Budi ya. Insya Allah. Insya Walaupun Allah. tidak agak mendung sedikit, tapi yang Agak penting mendung adem. sedikit ya Pak ya. Yang penting cerah di hati ya Pak Iya. ya. Adem di hati, cerah Adem di pikiran. hati ya. Mohon izin saya membacakan sedikit dari CV Bapak Budi Wijaya Sucipto. Ini lulus dari Fakultas Ekonomi 1991, betul Pak? Betul. Tapi yang Betul. hebatnya sudah mulai mengajar 1990. Bahkan Betul. sebelum Sebagai lulus. asisten dulu. Wah, nanti Dosen. ini bisa cerita ya Pak ya, luar biasa sekali. Ya, kemudian karir akademiknya ada di menjadi kepala lembaga manajemen FEB, kemudian pernah menjadi dekan Sampurna School of Business, dan saat ini beliau menjabat menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Pertamina. Begitu ya Pak ya? Betul.
betul sekali. Ini sangat loyal dengan alma mater, kemudian memang lurus nih Pak ya, istiqomah ya kira-kira bidangnya Insya ya, Allah, insya Allah. ekonomi dan bisnis. Terus boleh diceritakan Pak, memang inikah cita-cita seorang Budi Wijaya Sucipto atau bagaimana Pak perjalanan akademisnya Wah, Pak? saya itu kalau dibilang cita-cita atau mimpi sebetulnya nggak pernah punya mimpi yang jelas, gitu ya. Nggak pernah punya sosok. Misalnya gini, pengen jadi dokter gitu ya, pengen jadi pilot, kan? Nggak, saya nggak pernah punya hal seperti itu. Tapi memang karena saya dari mungkin SMA lah ya, saya tuh sudah senang berorganisasi, aktif ya di dalam maupun di luar sekolah. Jadi waktu itu saya ikut SMA saya di SMA Kanisius, SMP juga saya di Kanisius. Jadi saya ikut macam-macam aktivitas, khususnya di klub fotografi namanya Kanilens waktu itu ya. Oh, ini juga suka foto ya, luar Iya, biasa. waktu itu masih hobi gitu kan. Masih Ya, sekarang hobi. sedikit-sedikit lah karena waktunya yang udah susah. Oke. Kemudian di luar juga kami punya kegiatan sosial remaja lah waktu itu ya. Namanya Youth Social Club atau kelompok muda sosial zaman itu gitu ya. Jadi kita kumpul-kumpul dari berbagai SMA waktu itu ya. Kita bikin kegiatan macam-macam. Kita juga bikin kegiatan seminar, kita bikin kegiatan ngecat marka jalan, terus kita juga pernah jadi fundraising tuh ngundang musik ya. Dulu yang terkenal tuh Karimata, zaman dulu nih, zaman dulu kan pernah undang Karimata, Elva Sesoria, Elva Singers ya waktu itu untuk menggalang dana. Terus kemudian kita juga beraktivitas membantu sesama yang lain. Kita juga punya kegiatan besar dulu dengan majalah Gadis, dulu top majalah Gadis ya, tahun-tahun 80-an awal gitu. Nah, di kuliah pun aktif di Senat, di Badan Perwakilan Mahasiswa, gitu ya. Sehingga sebetulnya ada passion tentang people, gitu. Nah, cuman kan namanya orang tua ya. Sekarang saya jadi orang tua, saya juga sadar gitu kan, bahwa mau anaknya berhasil ya. Mbak Dinta kan juga gitu kan ya. Orang tua selalu bilang kan, kamu ya gitu ya, ya bukan diarahkan tetapi disarankan. Gitu. Pasti orang tua bilang, udahlah kamu sekolah yang gampang cari kerja. Orang tua kan semua begitu ya, nggak mau anaknya susah, nganggur gitu kan. Nah terus ya, udahlah saya pikir fakultas ekonomi aja gitu kan. Yang memang waktu itu ya, dianggap gampang cari kerja. Kok dilalah, bahasa Jawanya dilalah, alhamdulillah diterima di FEB UI. Juga dilalah juga, karena saya juga nggak tahu sebetulnya ekonomi itu bicara apa ya. Maksudnya ekonomi kita tahu ya, tapi belajar apa kita nggak tahu. Ternyata ada waktu itu belum penjurusan, Mbak. Masih umum dulu, mungkin 2 tahun kalau nggak salah baru kita ngambil bukan penjurusan. Sekarang istilahnya itu program studi gitu ya, konsentrasi. Masih program studi Mbak dulu. Sekarang kan masuk udah program studinya beda nih, ekonomi sendiri, manajemen sendiri, akuntansi sendiri, ada ekonomi syariah dan seterusnya. Dulu nggak, kita sama-sama bareng tuh. Baru setelah kalau nggak salah tahun ketiga gitu ya. Jadi saya ngambil akuntansi juga waktu itu ya. Ekonomi juga 1-2 tahun pertama itu kita bareng. Tahun ketiga barulah penjurusan. Nah, saya ambil manajemen. Nah, kok dilalah di manajemen ada manajemen sumber daya manusia. Nah, saya ambil itu karena memang saya tertarik dengan people gitu kan. Nah, saya belajar manajemen manusia walaupun waktu itu saya double major lah istilahnya ya, dengan waktu itu ada namanya manajemen transportasi. Jadi saya manajemen pengangkutan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Dulu ada. Nah, karena pengangkutan satu fakultas waktu itu satu pengangkutan nggak banyak sih yang ambil pengangkutan, manajemen SDM juga nggak banyak. Karena waktu itu pengangkutan kan banyak sekali masalah manusia kan, melibatkan manusia, yang mengajarkan manusia gitu ya. Nah, saya kemudian nyemplung di situ gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang cita-cita, saya nggak kebayang tuh saya bakal ada di sini gitu ya, waktu itu gitu ya. Karena saya ya jalanin aja gitu, have fun lah sebagai remaja zaman itu ya. Nggak ada internet, nggak ada HP gitu, adanya pager gitu kan. Ya, telepon juga telepon rumah gitu kan. Ya, teknologinya masih teknologi jadul lah mungkin buat anak sekarang ya. Itu Mbak Denang kurang lebihnya. Kenapa saya hanya kecemplung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI. Alhamdulillah kok diterima gitu.
Iya Pak, itu kayaknya bukan dilalah Pak, memang pinter kayaknya masuk UI. Nah, itu pertanyaan Sangat kedua. sangat humble sekali ya dilalah masuk Iya, UI. dilalah. Nah, Karena semua susah banget. Waktu itu kan susah susah banget. banget ya. Iya Ya, sampai betul. sekarang sih susah sih. Kayak Sampai gitu. sekarang juga masih jadi idola ya Pak ya, Iya, sekolah betul. kuliah idola. Oke, Fakultas Ekonomi itu kan sangat juga membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi Bapak masih sempat jadi asisten dosen itu gimana ceritanya Pak? Sebetulnya awalnya nih Mbak, saya tuh termasuk orang bilang dulu tuh kolom pencapir Mbak. Kelompok pencinta IP rendah. Karena seaktif banget gitu organisasi. Wah kacau lah pokoknya. Maksud saya itu ada zaman gelapnya gitu kan. Ya sampai suatu ketika bapak saya tuh tanya, kamu kapan lulusnya gitu kan? Iya saya belum lulus ternyata. Kesenangan kuliah. Karena dulu Mbak, kuliah tuh bayarnya murah banget tuh. 54.000 zaman saya per semester. Ya mungkin kalau sekarang katakan kali 10 ya, masih 40.000 per semester kan murah. Per semester ya. Jadi ya akhirnya maaf kita nggak kerasa kalau ya belum selesai ya gitu ya. Nah waktu itu karena saya Tahun lihat keberapa Pak baru sadar, oh belum selesai ya? mungkin saya tuh aktif di mahasiswa tuh 86 mungkin sampai 89 Pak. Sampai 89 itu saya baru sadar, baru ngeh gitu. Akhirnya saya kejar nih. Waktu itu asisten itu minimum 2,5 waktu itu IPK-nya ya. Akhirnya saya bisa ber 2,6 tuh. Waduh. Saya kejar karena saya di bawah itu, Mbak. Agak jauh loh di bawah itu. Karena ya tadi saya ya kalau dibilang kan orang bilang harus seimbang kata ya. Antara kampus sama UAS ini nggak seimbang karena kebanyakan ikut di luarnya gitu. Nah, tapi itu menjadi pelajaran berharga saya juga sih. Saya baru sadar sekarang ya. Setelah jadi asisten, dosen saya juga sempat bantu. Dosen saya waktu itu Mbak ada project lah ya, 2 tahun. Iya penelitian betul. Karena waktu itu dosen pembimbing skripsi saya itu waktu itu pejabat Mbak. Pejabat terus kemudian ya banyak project kan. Udah, buat kamu bantu saya kayak gitu kan. Ya lumayan. Zaman itu ya apa namanya? Belum lulus gitu, belum kerja. Saya juga jadi asisten dosen waktu itu ya. Nyambi gitu. Terus saya juga kerja proyekan ya, proyekan lah ibaratnya sekarang itu. Nah itu sampai itu tadi udah pikir, oh iya IP saya masih rendah nih gitu kan, ntar kalau kerja gimana mikir gitu. Terus kedua, waduh saya belum lulus, bapak saya tuh udah pensiun Mbak, waktu saya lulus. Bapak saya tuh pensiun 90, tahun 90, saya lulus tahun 91 gitu kan. Ya, anak paling tua loh. Kayak saya agak telat menikah ya. Mantu kan saya mikir, waduh ya bapak saya udah pensiun kok saya belum lulus gitu kan. Akhirnya selesai juga akhirnya. Nah itu memang sempat ada periode satu aktif di kemahasiswaan, lumayan lama ya sekitar 3 tahun lah, karena saya menjabat struktural lah, ibaratnya zaman dulu itu 87, 88, 88, 89 kayak gitu ya. 86, 87 ikut panitia-panitia lah gitu ya. Macam-macam panitia. Sudah saya masuk 85, Mbak. Tahun 1985 ya itu kan belum masih anak baru ya. 86 saya udah mulai ikut macam-macam, 87 saya udah mulai masuk Badan Perwakilan Mahasiswa. 88 saya jadi ketua bidang di Senat Mahasiswa. 89 pensiun. Nah, jam 9, 91 cari duit gitu kan. Berduit gitu kan. Sampai akhirnya tahun 90 ya tadi Mbak Lina sebutkan setelah jadi asisten ada saya jadi asisten. Nah, saya masuk ke lembaga manajemen waktu itu karena ada satu dosen yang bilang, "Put, kamu kenapa nggak masuk lembaga manajemen aja?" Kan gitu kan. Waktu itu kan saya cuma ikut proyek kan ya, tentu pinginlah punya pekerjaan tetap ya. Akhirnya saya masuk di bagian manajemen itu. Sama juga nangani proyek gitu. Jadi emang dari awal tuh ya saya mungkin ya, saya juga enjoy sih ikut macam-macam proyek gitu ya. Kayak gitu Mbak, nature saya lah. Nature-nya, oke. Nature-nya. Kalau begitu mungkin bisa juga di highlight gitu ya Pak ya.
sebenarnya kebutuhan jadi mahasiswa itu. Mahasiswa kan sekarang banyak juga teman-teman yang akhirnya bingung kan mau ngapain ya, Mm-mm. kuliah cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam Mm. gitu. Akhirnya kecenderungannya adalah gadget terus gitu. Ya, betul, Ya, betul. padahal kan ya kalau sekarang mungkin gadget juga bisa dijadikan ladang cuan gitu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi maksud saya gini, seberapa besar sih Pak pengaruh atau kontribusi kegiatan-kegiatan itu untuk pembentukan karakter gitu ya, pembentukan mindset gitu. Misalnya untuk Pak Budi sendiri bagaimana? Karena di tempat kami itu kemarin sempat ada krisis nih Pak, krisis ya, di Hmm. krisis organisasi itu banyak mahasiswa yang tidak lagi mau untuk Hmm. ikut BEM, untuk ikut Ya, ya. senat gitu, karena mereka lebih pengen kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, apalagi misalnya magang merdeka dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Tapi menurut saya menarik karena orang-orang yang sukses nih yang saya wawancarai kebetulan adalah memang sangat aktif kegiatannya. Nah, bisa nggak Bapak mungkin berbagi inspirasi sebetulnya bagaimana sih organisasi itu ada nggak sih manfaatnya kira-kira kayak gitu? Kalau ini kita hidup dalam zaman yang berbeda, Mbak ya. Zaman saya dulu kan memang tidak ada gadget. Kita bukan tidak punya, ada pilihan. Saya mungkin zaman itu kalau yang para penonton nih yang hidup pada zaman itu pasti ingat namanya radio amatir, kan gitu kan? Ya, 2 meteran ya. Saya tuh main tuh Mbak, tuh sampai agak addicted juga tuh, sampai pagi, jam 4 pagi. Cuma kalau sekarang kan kita kayak begini ya, belajar sama-sama bisa pakai Zoom ya, bisa pakai WhatsApp kan juga bisa grup ya. Nah, kami waktu itu sisi positifnya adalah kita nge-break-nya, orang bilang nge-break zaman dulu ya, itu nge-break-nya itu untuk belajar Mbak. Kita masuk frekuensi tertentu, lalu kita belajar. Itu kita gunakan waktu itu. Ya paling nggak kami gunakan ya. Kami gunakan untuk belajar, bahas PR segala macam ya. Di samping juga untuk gaul juga tuh, kenal ya orang segala macam. Dan kalau cari alam, kalau sekarang nyasar kan pakai Waze, pakai Google Maps. Dulu pakai apa? Kita mesti beli fa- Fastfor lah ataupun merek itu ya, map apa peta peta gitu yang mesti dibuka gitu. Wah, makanya daya ingat harus kuat. Ya kita pakai apa kan? Nah, cuman namanya manusia bisa aja nyasar. Nah, di mobil saya dulu ada rig itu yang untuk radio amatir itu kalau nyasar saya buka langsung aja. Saya masuk, saya bilang, saya lagi di daerah sini. Ini kemana sih? Nanti dikasih tahu sama orang, sama seseorang. Iya, gitu. Oh ini di mana mas posisi? Saya kasih, misalnya saya kasih tahu aja saya di depan ini atau di mana gitu ya. Oh, nah, belok aja, ketemu waktu itu. Jadi memang lebih apa ya? Menurut saya ya, meskipun ada gadget pun hubungan interpersonal itu sangat perlu menurut saya. Nah ini yang saya perhatikan memang kalau dikatakan kekurangan dari sekarang ya, gadget bagus ya, bisa jadi cuan segala macam. Tapi kita hidup itu kan harus bersosialisasi. Ya. Makanya saya kenapa aktif waktu itu, ya mungkin karena nggak ada pilihan gadget ya. Bisa aja waktu itu kalau ada pilihan gadget, lain ceritanya mungkin. Saya membayangkan, oh ya kalau ada gadget mungkin saya nggak. Nah cuman karena saya menikmati gitu ya, berorganisasi, kenal orang gitu ya, yang sampai sekarang juga karena saya ikut, kalau saya nggak kenal orang itu kenal saya gitu. Sehingga jadi network Mbak waktu itu. Ya. Bahkan ada yang lucu nih ceritanya. Kami dulu kan biasalah anak UI kan maunya ngelawan pemerintah lah gitu ya, apalagi Orde Baru. Kita kan aktif gitu ya. Zaman sekarang mah ya nggak ada ini ya, nggak, tantangannya mungkin beda ya. Kita kan dulu melawan rezim Orde Baru kan gawat tuh, bisa ditangkap gitu kan. Sampai rapat malam-malam ya lucu lagi tuh, kayak kita rapat nih se-UI itu BEM ya namanya dulu BPM Senat se-UI itu kumpul malam-malam itu merencanakan demo lah ibaratnya gitu, demo besar gitu ya. Nah itu cuma fakultas kan ada ya, ekonomi ada, teknik yang pentolan waktu itu kan ekonomi sama teknik. Karena waktu itu kan banyak pentolan Orde Baru kan dari ekonomi, menterinya ekonomi. Jadi kami selalu ditunggu pendapatnya dan keputusan dan gerakannya gitu. Karena kalau kami bergerak, wah ini berarti ekonomi melawan Orde Baru nih, kira-kira begitulah bahasa terangnya. Nah, di dalam ruangan itu ternyata yang ada salah satu aktivis yang belakangan saat ini masih jadi mahasiswa saya loh, ngambil S3. Dan saya nggak tahu, ya saya nggak inget lah, udah lama banget gitu kan. Udah gitu rapat itu kan tempatnya gelap Mbak, nggak tangan di restoran kayak sekarang. Enggak, kita kan di ruangan kelas
ya kita kan diam-diam. Digerebek, lampunya agak ditemaramkan gitu kan. Iya, jadi kita cuman kenal nama, ingat nama gitu kan. Tapi wajah kadang nggak lihat dan nggak inget gitu. Dia seru banget. Saya waktu ketemu kan ngobrol gitu loh. Loh saya juga ada di situ Pak waktu itu. Loh, berarti kita satu ruangan dong waktu rapat itu. Ya mestinya ya, kita rapat sampai jam 5 pagi kok saya ingat 4 pagi lah, 4 atau 5 pagi sampai subuh lah di situ. Jadi sampai sekarang ingat. Saya pun juga di Amerika, Mbak, kuliah saya juga pernah jadi ketua Permias, Mbak. Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Iya, gitu. Dan itu juga manfaatnya buat saya banyak. Kenapa? Tadi saya katakan, kalau saya nggak kenal dia, dia kenal saya. Ya, ada suatu ketika, saya udah di Pertamina nih, ada salah satu direksi anak perusahaan gitu, tahu-tahu nah, Pak Budi ya, iya, kita kan pernah dulu sama-sama di Cleveland. Oh iya, saya nggak tahu, gitu ya. Maksud saya nggak ingat ya. Eh, ya karena saya ketua Permias kan, ya ngobrol pidato gitu-gitu ya. Tentu orang semua tahu, saya kan ketuanya gitu kan. Tapi setelah saya cek foto, oh iya Bapak ini ya, saya baru nemu fotonya. Ternyata saya pernah duduk berdua sama dia di foto itu gitu, sebelahan maksud saya. Nah, contoh ya, contoh jadi kita bisa apa namanya punya kenalan, network sampai sekarang ya. Pokoknya terus terang nih, ya ini saya juga alhamdulillah nih ke Allah ini bahwa semua perjalanan saya itu banyak dibantu teman, sangat banyak dibantu teman, betul. Semua teman, iya, jejaring, betul. Ya, saya jadi ketua kelas gitu kan. Ya, jadi semua orang tahu, ingat lah kata saya. Ya saya juga tahu dia gitu ya. Tapi ya alhamdulillah jadi membantu gitu perjalanan hidup saya. Jadi banyak sekali betul lah teman. Itu highlightnya. Karena aktif tadi ya. Seperti Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Menarik ya Pak ya. Ini juga mungkin bisa didengarkan para mahasiswa nih ya. Jadi yang suka bilang, buang-buang waktu. Tunggu dulu. iya, betul. Ada Sekarang manfaat jejaring iya. gitu Iya, tadi. ada mantu jaringnya menurut saya ya. Betul. Iya. Baik, Bapak ini saya juga tadi sempat trace gitu ya. Selamat untuk Universitas Pertamina ini mendapatkan award dari majalah Marketeers ya Pak ya di Iya, betul. 2022 ya. Ya, 2022 Menjadi betul. awardnya Omni Education Platform of the Year karena aktif dalam transformasi digital. Dan ini sebelumnya justru ada juga penghargaan dari Muri ya Pak ya. Ya, Muri. Ketika mendapatkan universitas dengan webinar terbanyak semasa pandemi. Sama pandemi, betul, betul. Oke. Nah, ini menarik Pak. Ini kan sekarang kita sudah pasca pandemi ya Pak ya. Iya. Oke. Di pasca pandemi ini kira-kira Universitas Pertamina ini apa nih Pak terobosannya yang baru ini apa? Sebetulnya trust digital, teknologi digital itu merupakan sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengelak bahwa teknologi digital itu diperlukan. Terima kasih kepada pandemi yang telah memaksa kita ya untuk akhirnya bisa seperti ini ya. Mbak Lintang di Semarang, saya di Jakarta, nggak usah ketemu, nggak usah bingung tiketnya gimana, hotelnya gimana, ketemunya di mana gitu kan. Ini selesai ketemu dalam waktu singkat, ini teknologi digital. Dan ini yang kami lanjutkan juga Universitas Pertamina karena memang itu sangat bermanfaat meskipun sekarang kelasnya sudah offline. Tadi ya kami beranggapan bahwa offline itu perlu. Karena apa? Karena ada aspek-aspek yang tidak diperoleh dengan kelas online. Tadi aspek perilaku, aspek interaksi gitu ya. Ada beberapa pelajar memang membutuhkan interaksi, ketemu dosen, nanya dosen, ketemu teman, belajar sama-sama ya. Itu sangat diperlukan. Makanya kami mengambil langkah, udah kita offline walaupun awalnya bertahap gitu ya. Masih ada sedikit sekali yang online semester lalu, tapi kita akan coba offline 100% gitu ya. Nah, tetapi digital akan tetap digunakan, Mbak, karena mau nggak mau kita membutuhkan proses yang cepat. Gitu ya. Sekarang proses-proses misalnya, mohon maaf karena saya di bagian akademik dan kemahasiswaan.
Saya kan cerita di pekerjaan saya, itu kami punya dashboard. Ya, dashboard yang menunjukkan misalnya saja, ini karena kita baru aja ujian akhir semester. Apa nih dosen yang belum ngumpulin nilai? Kayak gitu ya. Terus, misalnya mata kuliah apa yang nilainya kurang bagus, gitu ya. Absensi mahasiswa, itu semua digital, kayak gitu. Nah, jadi kita dengan mudah, bahkan pun kami punya, apa namanya, tracking untuk alumni, Mbak, real time. Gitu. Jadi kalau dia udah diterima, dia lapor, kita masukkan semua, kita tahu berapa alumni kita bekerja berapa persen yang lanjut sekolah S2 ya, berapa yang wirausaha itu kita ada datanya semua. Terima kasih untuk teknologi digital, kan itu semua jadi mungkin gitu. Jadi yang kami rasakan adalah data tuh jadi terintegrasi dengan baik, real time, kita bisa lihat semua, bukannya kita ya, semua juga bisa lihat gitu ya, keadaannya gitu. Tentu saya dalam batas tertentu ya. Kita tahu gitu. Kita juga punya survei, Mbak, kepuasan mahasiswa ya. Itu juga ada semua di situ. Jadi kami di dalam tuh jadi tahu gitu. Jadi nggak perlu lagi lah kita panggil misalnya dosen yang kurang, atau mereka bisa lihat sendiri. Dan itu kan sebuah situasi yang malu kan. Kok saya ada di bawah gitu kan, misalnya seperti itu. Monitoring itu sudah ya, jadi nggak usah kayak zaman dulu kan, ada laporan, sini kenapa kamu? Nggak usah lagi. Dengan begitu kan dia akhirnya dia malu kan, loh teman saya kok nilainya misalnya ya, kita pakai istilah IPK juga tuh buat kepuasan dosen 1 sampai 4. Kok teman saya bisa 3,5, 3, saya kok di bawah 3 ya? Oh, dosennya juga dapat IPK, Pak? Ada, Luar ada, biasa ada, Mbak. sekali. Nah itu yang kita sampaikan, dan itu objektif karena mahasiswa. Gimana kita bisa ngatur mahasiswa? Mahasiswa ngisi secara online kan? Nah itu yang kami tekankan. Kelasnya sudah offline, tetapi teknologi kita tidak kita tinggalkan. Kita manfaatkan untuk apa ya, data-data yang kita perlu follow up kayak gitu. Nah ini yang kita akan terus lakukan sampai kita terus tingkatkan. Terus terang aja ini belum 100%, Mbak. Masih adalah manual ya. Terutama ujian nggak mau kita masukin online ya, karena masih ada kerahasiaan. Nah itu masih ada lah menggunakan kertas, PP udah minimal sih sebetulnya. Bahkan surat menyurat pun sekarang sudah menggunakan sistem gitu. Jadi sistem mau cuti mau apa, tapi ini karena SDM di luar bidang saya, tapi saya pengguna ya. Jadi bisa tuh cuti langsung, terus kemudian ada surat menyurat ya, misalnya ada tembusan untuk saya harus tanda tangan atau harus paraf ya, atau ada dispo dari rektor pimpinan saya, itu saya semua digital. Jadi nggak ada kayak dulu orang TU kan, ini Pak Budi surat tanda tangan, nggak zaman dulu kan gitu ya, pakai buku gitu kan. Sekarang nggak lagi. Nah, semua itu terima kasih pada pandemi, terima kasih pada teknologi digital yang dipercepat oleh pandemi. Begitu, Mbak Lin. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Perkembangan teknologi ada keniscayaan tadi ya, Pak ya. Betul. Pandemi hanya mempercepat saja. Cepat saja, betul sekali. Setuju banget. Oke. Bapak, tapi kan banyak mahasiswa yang sebenarnya senang juga Pak online ya. Iya, betul. Banyak mahasiswa juga suka online karena mereka bisa sambil tidur, bisa sambil Betul. Rebahan ya, kamu rebahan. Iya, oke Pak. Tapi menarik sekali itu ya tentang online dan offline tadi. Nah, apakah itu berdampak pada penerimaan mahasiswa baru, Pak? Ketika tahu kalau wah sudah offline nih gitu. Ini gimana tren untuk mahasiswa baru Universitas Pertamina bagaimana nih Pak? Sudah mulai banyak penerimaan kan ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah sih sudah meningkat ya. Memang kita tidak bisa pungkiri pandemi itu berdampak, ya Mbak. Nggak hanya berdampak di sektor pendidikan, berdampak di semuanya. Ya, orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan pendapatan, gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan kita juga harus memahami, mungkin kan pulih, tapi kita juga harus paham bahwa the show must go on, apapun ya.
eh, pendidikan harus jalan, usaha harus jalan gitu ya. Ya kita harus menyiasati bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa belajar kan gitu. Memang ada shock pasti ya. Ada penambahan biaya pasti karena saya juga ngajar kelas online. Saya ngajar, wah menarik nih kelas online ini. Ada mahasiswa-mahasiswa waktu itu ya, kan suka saya tanya, kalian di mana? Maksudnya lokasinya gitu kan. Wah tersebar tuh. Kita tahu lah, ada di Sulawesi, Kalimantan, mana-mana. Tapi yang menarik, ada beberapa yang karena online dia bisa bantu usaha bapaknya, Mbak. Jadi saya suka tanya, Bang usahanya apa? Ada yang telur bebek, ada yang burung murai, gitu ya. Nah memang eh, apa ya? Seperti paradoks ya online itu. Kalau mereka itu bisa memanfaatkan, mereka bisa bisa mendapatkan keuntungan. Ya, burung murai saya tanya, kamu berapa? Ini orang tuanya rupanya punya usaha burung murai, jadi dia dikasih 3. Burung murai itu kan mahal, Mbak. 30 juta loh. Satu ekor gitu kan. Nah, ada yang telur bebek bisa berapa kilo sehari dan seterusnya. Itu dia membantu orang tuanya. Ya. Nah, itu kan kalau dia offline kan hilang. Ya kan? Usaha itu dalam tanda kutip ya. Masa dia bawa burung murai ke kos-kosan di Jakarta kan nggak mungkin gitu kan. Seperti itu. Nah, itu hal yang maksudnya yang akhirnya harus mereka tinggalkan. Gitu ya. Ya walaupun anak sekarang kan bisa aja bisnisnya pakai online ya. Cuman beberapa memang di daerah bisnis itu masih manual, Mbak. Masih real bisnis ya. Nggak cuma jadi apa istilahnya broker atau middleman gitu ya. Dia beli ini jual gitu. Enggak, ya dia produsen gitu. Dan masyarakat kita tuh perlu masyarakat kayak gitu loh, yang produsen. Ya inilah unfortunate-nya. Cuman saya lihat memang sebagian, ada juga sebagian yang kesulitan, Mbak. Internet. Ya kan? Ada yang harus naik ke loteng, harus keluar kemana ke dekat jembatan, karena terbuka ya, untuk mendapat sinyal. Hal seperti itu kan saya juga tahu, karena saya tanyakan ke mereka, gimana masalahnya. Ada yang hilang-hilang. Cuman ada memang yang menyalahgunakan tadi, kaum rebahan tadi kan, tidur, kalau dipanggil alasannya ke toilet gitu kan, padahal dia ketiduran. Misalnya, kamu sebenarnya kemana? Mau apa lagi ke toilet? Padahal dia ketiduran, umpamanya. Jadi memang ini paradoksikal. Pada waktu kita tarik semua, kami sadar ada risikonya gitu. Ada risiko. Artinya ada risiko penambahan biaya pasti. Karena apa? Dia mesti bayar kos, ada transport gitu ya, dan itu tentu saja mengganggu ekonomi keluarga bagi yang memang kekurangan gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada masa pandemi dan juga masih ada ekornya nih sekarang ini ya, yang kita harus siasati dan harus kami bantu gitu ya. Misalnya dengan cara melonggarkan termin pembayaran gitu ya. Cuman memang sekali lagi kami juga meskipun namanya Pertamina, tapi kan kami juga harus sustain ya, harus mandiri kan gitu kan. Dan nggak bisa kita pun nggak mau, bukan nggak mau, karena nanti ngajarin mahasiswa nggak benar dong. Masa kamu mandiri, masa kita sendiri minta terus gitu kan misalnya. Nah ini kita juga menunjukkan bahwa kita ingin sustain dan bisa sustain. Nah gitu Pak maksud saya. Ya, tapi untuk membantu itu selain melonggarkan, sepertinya ada beasiswa juga ya Pak ya? Ada Ada beasiswa. beasiswa ya? Ada beasiswa. Jadi kami ada beasiswa dari eksternal dan dari internal. Jadi memang kami juga memiliki internal ya, namanya beasiswa Mitra Peduli, Mbak. Jadi kami mengumpulkan uang, ya. Ada yang mengumpulkan uang, ada juga memberikan kesempatan magang di dalam kampus, Mbak. Semata-mata untuk ya kita juga tahu lah sekarang event magang pun tidak mudah ya. Ini kan masih pemulihan pandemi. Kita juga paham. Kita nggak bisa maksa perusahaan event Pertamina ya. Jadi kita juga berusaha menyediakan magang di kampus, bantu-bantu kami juga macam-macam kegiatannya. Ada yang troubleshooting, maksudnya untuk project gitu ya, memperbaiki IT-nya atau apa gitu ya. Itu juga kami adakan. Beasiswa dan ngasih uang juga ada, kasih opportunity juga ada, seperti itu. Jadi opportunity itu penting ya, supaya mereka juga merasa oh I earn something, saya dapat duit dan saya bayar dari keringat saya. Itu poinnya sebetulnya ya. Tapi biasanya juga ada, itu ada, biasanya juga ada. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara
Berapa jumlah kuota yang disediakan Pertamina biasanya per tahun, Pak? Untuk beasiswa, Bukan untuk mahasiswa. jumlah Berapa masa baru, mahasiswa? Iya, masa baru. kuotanya itu 1.300, Mbak. Seperti itu. Oh, tahun ini 1.300. berapa yang daftar, Pak? Pasti Eh, banyak sekali ya. oh ya, kalau yang daftar banyak banget. Banyak Itu banget ya, Pak ya. ratusan ribu gitu ya. Tapi tentu kami sadar, nggak mungkin kita terima semuanya. Kita juga perlu proses seleksi gitu kan. Ada yang memang bagus kami tawarkan beasiswa dari awal. Kenapa? Karena kami ingin kita punya lokomotif-lokomotif. Contoh-contoh, role model yang menjadi mahasiswa kami. Sekali lagi, beasiswa itu tidak hanya untuk mereka yang tidak mampu, Mbak. Harus ada. Jadi berprestasi itu menjadi bahkan nomor satu, Mbak. Seperti siapa yang pernah kami terima gitu kan. Misalnya ini tahun ini ya, itu dia juara golf, Mbak, Asia Tenggara. Ada tuh. Dia belum masuk ya, baru akan masuk September ini. Tapi di berita waktu dia mana udah ditulis dia tuh masuk Pertamina. Nah, orang tuanya mampu, Mbak. Ya bisa ngongkosin anaknya main golf ke luar negeri kan. Nah, tetapi poinnya adalah bukan mampu atau tidak prestasinya. Walaupun karena mampu kita nggak berikan beasiswa penuh, Mbak. Gitu kan. Orang tuanya juga mengatakan, ya bukan nyari gratisan bahasa terangnya gitu ya. Tapi hanya meminta recognition gitu, pengakuan bahwa anak saya berprestasi, makanya dia memperoleh potongan atau beasiswa apapun bentuknya kami berikan. Ini contoh ekstrim, Mbak ya. Ada juga memang tidak mampu tapi berprestasi itu ada, dan kami selalu mencari itu. Karena kami ingin juga ada prestasinya, Mbak. Di masyarakat lah ya. Kayak gitu. Itu. Ya, ini menarik juga tentang branding Pertamina. Tadi sudah disebutkan ya, Pak, Universitas Pertamina kita ini gitu ya, langsung berasosiasi, berafiliasi pada Pertamina. Tapi itu mempengaruhi atau tidak, Pak, sebetulnya dalam pengelolaan universitasnya sendiri? Apakah memang Universitas Pertamina ini concernnya pada bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh Pertamina as an industry? Ya, seperti yang kelihatan di background saya kan, ada kata energi gitu ya. Tapi energi itu kan pengertiannya sangat luas, Mbak. Tidak hanya oil and gas, kan gitu kan. Sekarang kita bicara energi baru terbarukan, which is can be many things gitu kan, bisa banyak gitu ya. Dan di sini juga ada teknologi dan bisnis. Jadi nggak cuma teknologi aja, tapi juga bisnis. Artinya itulah yang sebetulnya yang kami bawa dengan nama Pertamina gitu ya. Bahwa kami ingin ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini ya, khususnya energi, karena energi itu ya menjadi salah satu pilar penting, Mbak. Nggak ada energi ya kita nggak bisa begini kan, seperti itu kan. Jadi sangat luas pengertian energi itu gitu. Nah, kita dan juga program studi kami kan tidak hanya teknik, Mbak. Kami juga ada sosial ya, jadi ada ekonomi, manajemen, komunikasi dan ilmu internasional. Selain juga yang orang bilang tuh jurusan Pertamina banget, teknik perminyakan, teknik geologi, dan teknik geofisika. Itu yang sangat ini ya, sangat ya, betul. Juga ada lah yang kayak PTS lain ya, ada mesin, elektro, sipil gitu ya, teknik kimia, itu ada lingkungan, juga ada teknik logistik, juga ada, kamu juga ada ilmu komputer, ada ilmu kimia gitu. Nah, ada beberapa yang memang yang mungkin di tempat lain juga ada ya, di perguruan tinggi swasta lain ya. Kami memang ingin komprehensif karena energi tadi nggak cuma satu sisi, Mbak, tapi banyak sisi gitu kan, nggak cuma masalah perminyakan, nggak cuma masalah geologi, tapi bisnisnya juga ada ya. Kimia, teknik kimia itu kan pengolahan ya, itu juga ada. Tentu perlu elektro sama mesin, nah kan pakai apa dong mesinnya kan gitu. Ada lingkungan karena masalah green energy ya, lingkungan bersih segala macam ada, seperti itu yang kami ingin jangkau. Itulah yang sebetulnya itulah bidang-bidang yang mencerminkan kegiatan Pertamina seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami.
Satya budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Secara program untuk bidang akademik dan kemahasiswaan ini, adakah target-target khusus nih Pak, terutama pada kepemimpinan Pak Budi nih? Apakah menargetkan hal-hal tertentu nih Pak di bidang akademik dan kemahasiswaan Pak? Ya, sebetulnya kami kan kolegial ya, kolektif ya, dipimpin Bapak Rektor. Dan kami memang berusaha untuk khususnya kemahasiswaan dan akademik kemahasiswaan adalah bagaimana, dan ini selalu kami lakukan, ada kedekatan dengan industri, Mbak. Karena kami lahir dari industri, gitu ya. Lahir dari Pertamina. Mau tidak mau, tadi mungkin nyambung pertanyaan sebelumnya adalah, ya kita harus mendekatkan dengan industri. Kita perbanyak program magang. Jadi MBKM itu buat kami menyenangkan sekali. Karena apa? Karena itulah kesempatan kami lebih dekat lagi. Gitu ya. Secara regulasi sangat dimungkinkan sekarang. Kalau dulu mungkin kita mesti ngatur-ngatur gitu ya. MBKM tuh wah ini kebetulan nih, kira-kira begitu ya. Jadi kita perbanyak program magang karena kami tahu memang perusahaan itu ada proses seleksi dimanapun. Apalagi Pertamina yang masuk Fortune 500 company ya. Nggak mudah masuk Pertamina. Iyalah perusahaan global gitu kan. Nah kalau gampang malah perusahaan gombal namanya kan. Nah karena tidak mudah itu maka kami berusaha menjaga itu. Ya. Melalui magang, kami perkenalkan alumni kami. Alumni kami yang punya prestasi yang baik. Tadi kan, baik akademik. Dan saat ini, Mbak, kami itu ada program namanya Lulusan Merah Putih, Mbak. Dan ya, nah, jadi ini digagas oleh Pertamina. Pertamina itu awalnya adalah ingin merekrut 45 alumni terbaik dari kami. Tetapi kelihatannya program ini akan kita gulirkan, kita perbesar dengan mengajak perusahaan-perusahaan lain, Mbak. Karena kami akan, ini kan menjadi talent pool. Ya, awalnya 300, Mbak. Ya, kami saring menjadi 100. Nah, kemudian akan dipilih 45 oleh Pertamina. Pertamina kan milihnya tentu yang terbaik. Tetapi juga berdasarkan kebutuhan kan, Mbak. Kalau dia yang terbaik tapi lagi nggak dibutuhkan, ya kan dia nggak bisa merekrut. Artinya apa? Sebetulnya nggak terpilih, dalam tanda kutip ya, itu bukan jelek. Tetapi mungkin lagi nggak dibutuhin aja sekarang. Makanya kami juga mengundang nih perusahaan-perusahaan lain yang mungkin menyaksikan pada saat ini gitu ya. Ini kayaknya banyak banget alumni yang bagus sekali. Saya sendiri menginterview mereka ya. Untuk, waduh, saya juga surprise dan senang ya. Dalam arti gini, ya yang kita pilih untuk IPK-nya bagus ya. Saya surprise dan ya bukan surprise, lebih beda senangnya gitu ya. Senang kan, ternyata bagus-bagus anak-anak ini gitu ya. Bisa bagus, caranya bagus. Dan sebagian masih muda-muda, Mbak. Kan sekarang anak sana lulus umur berapa sih? 23 ya, 22 ya, 23, 24 lah. Udah punya anak buah, dia supervisor, Pak. Udah punya anak buah 50-an. Banyak loh. Untuk umur segitu ya. Ya, jadi dia anak buahnya operator. Gitu ya. Nah, ini contoh aja nih ya. Jadi, wah, anak-anak ini luar biasa ya. Maksud saya jadi senang gitu ya. Ya, senang karena saya ikut perjalanan ini dari awal gitu kan. Ternyata mereka secara mental juga baik ya. Tidak hanya pasti akademisnya ya. Mannernya juga bagus sekali. Bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Saya pikir, ya gini, kalau Pertamina nggak terima bukan salah Pertamina. Ya, Pertamina pasti ada batasnya ya. Gitu ya. Tapi kan perusahaan masih banyak gitu kan. BUMN masih banyak nih. Gitu. Jangan sia-siakan dong mereka ini. Kami punya, dan itu penyiapannya. Jadi mereka setelah lulus itu kan dibantu oleh Pertamina. Pertamina kan punya program itu bantuin gitu Mbak, gimana cara bikin CV, kemudian menghadapi interview itu udah. Jadi sudah dibantu oleh Pertamina untuk menyiapkan diri sebelum katakan masuk kerja gitu ya. Nah, pada dasarnya mereka tuh udah siap kerja gitu kan. Nah, tentu saja kami ingin nih lulusan Merah Putih jangan dong hanya monopoli Pertamina menurut saya gitu kan. Tapi juga ini kan buat bangsa, ya kan? Ini adalah inisiatif Pertamina untuk bangsa, bukan untuk dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu terlalu egois kalau buat dirinya sendiri. Justru untuk bangsa ini. Ayo dong, kami sudah siapkan nih. Kan menyambut Indonesia Emas, bonus demografi 2045 kan. Ini gimana nih anak-anak ini gitu kan?
Nah, makanya beberapa waktu kami keliling, Mbak, ke beberapa perusahaan untuk menginformasikan dan mengajak. Yuk, ini lo manfaatkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi pakai headhunter, nyari-nyari. Ini udah disiapin sama Pertamina, ini yang nyiapin. Bukan hanya untuk Pertamina sendiri, tapi juga buat semuanya gitu loh. Ini kan sebuah apa ya, sumbangsih lah PT Pertamina untuk masyarakat gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kita memang sudah melakukan tadi ya, sekali lagi jejaring dari awal ya, bukan Dari awal, mereka dilepas ya sudahlah, udah lulus sudah gitu. Tapi memang nah, Pertamina komitmen kita betul, kawal sejak mereka kuliah gitu ya Pak. betul. Nah, menarik sampai sekarang mitra industrinya siapa saja Pak kecuali Pertamina? Ada lagi yang lainnya Pak? Ya, ada beberapa BUMN. Kami kan juga ada kerjasama dengan FHCI ya, Forum Human Capital Indonesia, yang mungkin kalian juga kenal ya. Kami juga banyak, Mbak, perusahaan-perusahaannya, mitra-mitranya, vendor-vendor juga banyak gitu ya. Itu tentu menjadi yang core-nya lah ya. Tapi juga dengan BUMN-BUMN lain, bahkan dengan BUMD, Mbak. Kami juga kerjasama gitu kan. Swasta-swasta tentu, khususnya di tadi ya, di energi ya. Di bidang energi itu tentu ada juga perusahaan-perusahaan asing yang datang ke kami gitu kan. Kami juga ada tahun lalu kami bikin Career Expo ya dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kami ingin tadi nomor satu networking, Mbak. Networking itu nomor satu lah. Artinya eh, terlepas dia mau apa enggak gitu ya. Ya pokoknya kita kenalan dulu deh. Namanya orang kenalan kan bisa ada ininya, ada apa manfaatnya. Kayak gini kan, saya ketemu Mbak Lintang sekarang mungkin. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Semuanya dimulai dari kenalan dulu kan ya Nah, Pak ya? itu. Sekarang mungkin podcast. Who knows? Ya kan kita Iya bisa ketemu benar, one day di mana saya nggak tahu. betul Pas Mbak sekali. Lintang ke Jakarta, saya ke Semarang gitu kan. Ya betul sekali. Ya, itulah kegunanya kenalan. Kenalan. Silaturahmi. Betul sekali. Oke, Bapak tadi sudah dikemukakan tentang MBKM ya Pak ya, Ya, bagaimana itu kemudian memberikan kita ruang yang besar tentang bagaimana pengaplikasian teori. Karena kan selama ini kan kita betul. kan selalu apa ya, dirujuk tentang wah ini teori terus nih mahasiswa mana ada prakteknya. Tapi sekarang kita bisa bilang dengan MBKM itu sangat terbantu. Nah, Betul. terkait tadi kemahasiswaan sekarang akademik nih Pak. Kalau misalnya kerjasama tentang bidang akademik, apakah ada sudah mulai ada kerjasama seperti dual degree gitu Oh, Pak? ya. Ada dual Jadi, degree, ada internasionalisasi mungkin Pak? ya, jadi itu juga salah satu yang kami dorong ya, internasionalisasi. Yang pertama seperti Mbak yang sebutnya ada dual degree ya. Kami memang saat ini eh, apa ya, dual degree itu intinya kan kita ingin mahasiswa mempunyai kesempatan ya. Jadi kami saat ini ada misalnya dengan mitra kami ini sesama perusahaan energi yaitu Petronas, Mbak. Jadi kami dengan sangat baik dengan University Teknologi Petronas. Saat ini sudah ada tiga program dual degree ya. Dengan mereka yang paling dulu itu dari tahun 2021 itu dengan program studi teknik kimia. Nah, Petronas kenapa kami pilih tidak hanya karena sama-sama perusahaan energi, tapi Petronas itu University Teknik Petronas atau UTP ya kita singkatnya, itu memang universitas yang udah duluan berdiri, Mbak. Itu udah duluan mungkin 15 tahun atau berapa, lebih dulu lah intinya ya. Itu memang rankingnya udah bagus, Mbak, di kelas dunia. Silakan dicek lah. Bapak Ibu yang menonton bisa di Google ya. Sekarang ini kita nggak bisa bohong gitu kan. Sebut aja silakan UTP ya. Bagus banget. Kemudian mereka juga ya karena sudah lama ya, tentu sudah punya koneksi industri yang luas. Mereka tuh tidak hanya dual degree sama tiga degree ya. Tadi Mbak Lena sebutkan MBKM di IP itu kita bisa magang, bukan bisa, harus magang, Pak. Dan itu internasional.
Nah, itu opportunity yang kami siapkan untuk mereka gitu kan. Ada juga kami kerjasama dengan universitasnya PLN Malaysia, namanya UNITEN, University Tenaga Nasional. Masih energi juga, ya sama seperti itu. Nah, kami menjalin kerjasama itu supaya mereka tetap on track ya untuk energi, tapi internasional gitu. Selain luar negeri, kami juga punya program internasional, Mbak. Karena kami juga punya kerjasama dengan banyak universitas di luar negeri nih. Jadi mereka itu kalau internasional itu bisa setahun di luar negeri dengan program exchange. Biasanya kan 1 semester ya. Ini bisa setahun di universitas yang berbeda, Mbak. Ada yang di Eropa, ada yang di Asia, ya Jepang, Taiwan ya, khususnya Korea. Ada juga bahkan di Asia Tengah, di Kazakhstan. Ada juga, Mbak. Kalau mau, Kazakhstan tuh bagus loh, negara kaya loh. Jadi kita karena di sini kan nggak terbiasa gitu kan. Tapi Kazakhstan tuh negara kaya karena gasnya besar. Katanya maju sekolahnya gitu ya. Itu ada kami juga kalau mau ambil program internasional ya, jadi 1 tahun di sana. Termasuk Namibia. Namibia juga negara kaya tuh. Ada migasnya tuh Namibia itu. Seperti itu. Nah itu juga. Tapi kami juga punya student exchange dari luar negeri, Mbak. Jadi kalau Mbak Lintang masuk nanti September misalnya, jangan aneh kalau lihat tuh, ada orang bule nih di sini. Ada dari Perancis, dari Kazakhstan, dari Tajikistan ya. Nah, kami juga saat ini sedang melakukan proses seleksi ya untuk beberapa mahasiswa asing karena kami juga batasi. Kami juga apa istilah itu ya hati-hati lah Pak ya menerima supaya ya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kan gitu kan. Nah, saat ini sedang proses untuk mahasiswa asing yang memang ingin berkuliah di tempat kami gitu. Dan kami juga selektif juga sih negara-negaranya ya supaya lebih ini beragam, Mbak. Jadi jangan sampai cuma Asia doang atau orang doang, tapi campur lah gitu ya. Ada beberapa negara. Itu ada, Mbak, karena kami juga sadar tidak semua mahasiswa seperti itu mampu dan mau ke luar negeri. Nah, gimana kuliah di kampus kami di Simpro? Ya kita datangin orang bulenya ke sini. Silakan berinteraksi gitu kan. Oke, ikut kegiatan ya. Ada yang 4 tahun kuliah di sini. Oh ya, satu Sampai gelar selesai. sampai gelar selesai. Ya, Oh, luar biasa ya, Pak ya. saat ini baru 1 orang dari Tajikistan. Belajar bahasa udah pintar bahasa Indonesianya. Ternyata kakaknya dia menikah sama orang Indonesia gitu loh. Jadi dia tinggal di tempat kakaknya kayak gitu. Upset dengan kakaknya ya seperti itu. Nah tapi anyway ya mereka juga enjoy ya, senang gitu ya. Apalagi udah bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Itu sih beberapa yang kami inginkan internasionalisasi. Ada juga program jangka pendek, Mbak. Ya biasalah. Oh, Ya, seperti summer course gitu ya, Pak ya? ya, summer Oke. course gitu. Terakhir tuh kami bawa mahasiswa dari UTP Malaysia tadi untuk nanam mangrove di Pulau Untung Jawa gitu. Kebetulan ada sponsor, ada kontribusi ya dari salah satu anak usaha Pertamina. Jadi kita dibayarin kapalnya ya. Karena kapal kan lumayan ke sana bayarnya. Nanam mangrove gitu. Mangrove sih nggak gitu mahal ya. Tapi bukan soal travelingnya ya, tapi enjoy-nya. Belum pernah tuh anak mangrove. Wah seneng banget mereka. Masukin kaki di air, masukin, nancepin itu ya mangrove-nya. Nah itu contoh yang kami kembangkan. Tentu aja kita ajak ke Taman Mini. Ya Mbak Lintang tahu lah ke Taman Mini. Ya. Makan Padang kan gitu. Yang orang bingung kan, loh kita nggak pesen banyak banget di atas meja. Orang boleh kan suka bikin bingung kan dia. Iya benar. Ini Ya. semua dibayar nih kayak ini. Bingung ya, Pak ya. Jadi Banyak takut banget makan ya. Iya. Nah itu kayak gitu-gitu ke Taman Mini kami ajak gitu. Ya tentu ada joint performance ya Mbak dengan mahasiswa kami juga gitu. Terus makan itu liwetan. Ya. Yang barang-barang panjang itu pakai daun, ya kan? Senang juga walaupun di meja Mbak ya, nggak di lantai maksud saya. Nanti mereka shock lagi di lantai di meja, tapi kan mereka bingung ini ngambilnya gimana? Ya udah ambil aja. Ya pakai tangan maksud saya kan gitu kan. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa
Pengenalan kebudayaan namanya tadi. Kemudian Pengenalan jadi memang nggak kebudayaan. harus yang rumit ya. Jadi kita Betul. kenalkan aja kayak gitu. Kayak Itu gitu. contoh salah satu sama program yang kami buat ya buat mereka. Oke. Gitu, Mbak. Kalau apakah ada tahun ini ada prodi baru yang sedang dirintis, Pak? Iya, kami kan sudah S1, baru S1 Mbak ini. Kami belum ada S2 Mbak. Karena baru berdiri, ya kita sedang mengurus lah untuk S2. Nah, logical apa ya, logisnya kan begitu ya. Udah S1, udah stable semua, kita bergerak ke S2. Tapi tentunya kita juga hati-hati juga S2 apa nih, kan gitu kan. Itu tapi kami sedang ngurus Mbak. Ya Indonesia memang ada regulasi ya, yang kami pahami untuk menjaga kualitas. Ya udah, nggak apa-apa. Kami udah rapihkan dulu di dalam, sudah oke semua, jalan semua, baru kami masuk ke S2. Tentu S2 ada prosesnya Mbak, yang kami harus ikuti, yang nggak apa-apa untuk menyiapkan dosen-dosennya, gitu ya, kurikulumnya itu sedang dalam proses lah untuk penyelesaian. Insya Allah mudah-mudahan kalau lancar semua tahun depan sudah. Amin. Ini termasuk legacy ya Pak ya, legacy Ya, kepemimpinan ya Pak. insya Allah. Membuat program pasca sarjana. Baik, Ya, boleh diceritakan Pak, ini terakhir nih, kan biasanya kalau menilai pohon itu dari buahnya, kira-kira ya, seperti itu ya Pak ya. ya, Ini kalau menilai kualitas universitas itu dari alumninya. ya. Boleh diceritakan Pak, alumni-alumni dari Universitas Pertamina itu ada di mana concernnya gitu ya, dan Ya. mungkin ada tokoh-tokoh alumni dari Universitas Pertamina yang bisa dibagikan inspirasinya Pak? Ya, karena kan kami ini masih baru loh, Mbak. Tahun 2016 baru berdiri, ya. Alumni pertama itu tahun 2020 baru wisuda. Masih baru. Makanya kalau dibilang tokoh, ya belum ada. Ya, karena memang masih. Cuma kalau dari sisi kreativitas, saya sampaikan, saya sih juga senang, bangga, kagum gitu ya. Anak-anak ini luar biasa ya. Maksud saya, dia bisa bercerita. Dia punya anak buah 50 gitu kan, dia mimpin tim software development gitu, dia harus menghadapi, dia jadi apa saya supervisor Mbak di lepas pantai di offshore, kemudian harus menghadapi tantangan-tantangan gitu kan. Karena pasti ada tenaga outsource ya Mbak ya, yang somehow misalnya gajinya belum dibayar oleh perusahaan outsource gitu ya. Nah, dia kan kemarin sebagai komandan, dia kan bisa ngadepin ya. Semudah itu gitu maksud saya. Jadi tanpa menyebut nama, atau mungkin tidak perlu menyebut nama, tapi ada kebanggaan, wah anak ini ternyata bisa gitu ya, mampu gitu ya. Terlepas IPK-nya, itu kan nggak ada urusan sama IPK, Mbak. Yang saya bilang, punya anak buah itu perempuan loh, kayak gitu. Terus kamu gimana? Saya tanya, operator-operator pabrik nih, kayak gitu kan. Ya, kadang-kadang saya ajak makan, tentu banyak yang lebih tua, ya namanya operator, Mbak. Ya kan? Udah kalah. Luar biasa kompetensi komunikasinya ya Pak Iya, ya. kayak gitu. Padahal bukan jurusan komunikasi, gitu Padahal maksudnya. bukan Bukan. komunikasi. Artinya by nature, mereka Manage. punya kemampuan gitu kan. Itu kan kita itu melihat dengan rasa bangga ya. Eh, Mungkin mereka belum jadi CEO saat ini ya. Saya punya keyakinan ya, dengan profil seperti itu, ini orang-orang ini bisa maju nih. One day. Sekarang kan banyak muda-muda ya, bisa banget. Iya, menurut saya paling nggak top management lah, gitu kan? Seperti itu. Kalau melihat kualitas yang saya lihat, ya tentu tidak semua ya, tapi banyak yang saya, wow, hebat juga ini anak-anaknya ternyata gitu maksud saya, personal skills-nya ya. Ya tentu itu kan merupakan sebuah proses perkuliahan di kampus, aktif di kemahasiswaan, ikut kelas, interaksi sama dosen, itu kan semua bercampur jadi satu ya. Somehow kami saya nggak mau mengatakan berhasil ya, tapi kami sudah on the right track lah, menciptakan suasana kampus yang memungkinkan mereka buat berinteraksi ya dengan sehat. Outputnya seperti itu. Tentu ada bekal dari rumah ya. Bapak Ibu tak marah kalau kita bilang di kampus doang. Oh, anak saya udah bagus kalau dari rumah. Iya pasti. Itu kan ada faktor seleksi Pak. Ya, ada faktor seleksi. Ada dikatakan mungkin seleksi alam ya. Yang buat orang-orang yang masuk itu ya orang seperti itu gitu ya. Seperti itu. Saya sendiri kadang-kadang kami yang punya mapres satu orang ya. Oh ya tahun lalu tuh kami itu Mbak juara Petro Bowl Asia Pasifik. Jadi mewakili Indonesia ke kejuaraan dunia di Houston. Petro Bowl tuh kayak apa ya? Kayak cerdas cermat mungkin Mbak tanya dia. Tapi untuk oil and gas. Nah, lawannya itu Asia Pasifik Mbak, bukan Indonesia doang.
Saya udah juara Asia Pasifik, juara masuk ke Amerika, ketemu ya, ya iya. Boleh dicek deh Petrobol, usaha Pertamina, ada namanya. Dan itu saya ngobrol ya dengan salah satu yang kebetulan masih berprestasi kami ya. Waktu itu ikut Mapres Nasional, dia dapat juara, memang bukan juara satu gitu ya. Tapi waktu saya ngobrol itu malam-malam ya, di tempat karantina dia di hotel, itu dia cerita, saya bikin anak umur segini bisa ngomong kayak begini gitu kan, bisa ngasih saran saya seperti ini gitu. Aduh, saya geleng-geleng aja kok bisa gitu ya, maksudnya. Nah, tapi kalau saya melihat indikasi-indikasi ya Pak ya, walaupun kalau nama belum ada, insya Allah akan ada ya. Tapi saya lihat, wah ini mah potensi ini nggak lama lagi deh menurut saya gitu ya, nggak akan lama lagi nih, bisa jadi gitu ya. Itu perasaan saya. Saya sebagai orang SDM Pak ya, yang biasa menginterview orang, merekrut orang, ketemu orang. Saya lihat, iya saya bilang nih kayak gini nih, nggak lama lagi nih. Saya bilang gitu. Sebut- Baik, Betul. baik Bapak. Pak Budi Sucipto, ini percakapan yang sangat menarik. Ini kalau misalnya saya boleh kemudian bertanya di penghujung wawancara kita, Bapak tentu punya banyak pengalaman ya Pak ya. Pengalaman di kuliah, sudah ke Cleveland, bertemu dengan banyak teman-teman kolegial gitu. Dan kemudian Bapak juga sudah mengelola sendiri Universitas Pertamina ya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Ini kalau balik lagi ke UI nih Pak, melihat kampus tercinta nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut Bapak apa yang kemudian menjadi rekomendasi atau sepertinya kita perlu berbenah di sini deh atau kita perlu menguatkan ya kalau memperbaiki kayaknya bukan ya, menguatkan di Ya, hal-hal tertentu nih misalnya. Itu apa Pak? Apa untuk 73 tahun Universitas Indonesia nih Pak? Bagaimana ke kampus alma mater kita ini Bapak mau memberikan masukan apa? ya kebetulan saya juga kan dosen nih Pak ya, ketemu para mahasiswa juga gitu. Nah, ada fenomena yang menarik sebetulnya ya. Saat ini kan dengan adanya MBKM, ya kita tahu lah, saya lah khususnya tahu gimana bangganya sebagai anak UI, betul kan? Kita bangga banget nih, dimanapun kita berada ya Mbak, di Semarang, saya di Jakarta, kita ada kebanggaan lah. Karena membawa nama Indonesia loh, kan gitu kan, nama negara nih, kan gitu. Nah itu memang harus oleh masing-masing mahasiswa dan masing alumni itu harus dikelola dengan baik. Artinya apa? Dijaga, ya. Jangan sampai itu mencederai. Kita nggak mau karena nilai setitik rusak susu sebelanga, kan gitu kan? Eh, Nah, itu harus dijaga sehingga kita bisa maintain nih. Nah, itu yang harus selalu kita ingatkan sebetulnya kepada ya adik-adik kita lah katakannya sebutlah begitu ya. Dan kita eh, bagaimana membawa nama UI itu ya nggak mudah gitu kan. Orang itu bilang nggak mau lah kita dibilang UI sombong-sombong nih gitu kan atau suka kutu loncat bisa gitu kan. Nah, itu yang perlu itu juga saya sampaikan gitu ke mahasiswa saya gitu kan bahwa kalian ini bawa nama UI gitu ya. Nggak cuma pintar doang nih, attitude juga penting, manner juga penting kan gitu kan. Makanya di kelas tuh juga ini sebetulnya berkah MBKM tapi juga sekaligus challenge ya. Eh, Mereka tuh kadang-kadang magang sambil ngambil kuliah, ya kan? Eh, Kan mereka magang tapi masih ada kuliah kan? Nah, kadang-kadang jadwal magang sama kuliah tuh bentrok, Mbak. Kayak gitu. Nah, pernah di kelas nih satu kali, ini soal manner dan saya ingatkan. Dia tuh kuliah sambil ya sekarang zaman sekarang lah double meeting gitu kan. Tapi double meeting bisa kalau sama-sama online, betul nggak? Kalau lagi offline sama online kan kayak orang gimana gitu. Nah, kurang etika, nggak etis. Saya kuliah, dia gini-gini. Saya udah tahu ini pasti lagi meeting. Dia juga bilang sih, Pak, mohon maaf saya ada meeting di kantor sama Bapak. Saya bilang gini, saya ada di sini hari ini jam ini sebenarnya juga ada meeting yang lain. Saya bilang gitu. Tapi saya kalahkan meeting untuk kelas. Karena memang ini tanggung jawab saya. Nah, saya ingin kalian juga begitu. Once kamu di kelas, ya di kelas. Meeting pinggirin. Kalau mau meeting, silakan di luar. Jangan di kelas. Dan konsekuensinya, saya hitung absen. Itu konsekuensi dong. Nggak bisa dibilang, Pak saya kan datang. Tapi kan kamu di luar. Kan gitu. Nah, mungkin karena anak sekarang juga perlu disampaikan ya, masalah-masalah kecil seperti itu yang kelihatannya buat mereka, oke kenapa sih nggak boleh? Kan bisa dengar dua-duanya. It's not about bisa dua-duanya gitu ya. Kalau double meeting, saya ini oke ya. Tapi kalau satu offline, online kan kayaknya gimana sih Mbak Lintang? Mbak Lintang bisa tahu lah. Bapak Ibu yang nonton juga tahu gitu. Ada orang di dalam ruangan tapi nggak sama kita gitu kan. Itu
terus ngapain lu di sini? Kayak begitu ya. Akhirnya seperti itu ya. Ini saya jelaskan, ini salah satu hal yang mungkin kecil aja, manner yang mungkin saya kira secara institusi FEBU itu udah besar, sudah bagus, sudah kuat. Nah, tetapi jangan sampai hal kecil ini cracking ya ibaratnya ya. Cracking dikit lama-lama akhirnya pecah semua gitu. Nah, cracking ini perlu kita coba luruskan gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa hanya partisipasi saya, harus semuanya mengingatkan gitu kan. Bapak Ibu yang betul lulusan FEB juga perlu membantu. Tolong anak-anaknya diingetin masalah manner, masalah attitude ya. Mungkin kalau pintar kerja kelas udah gitu, tapi ya cerdas ya itu juga perlu gitu ya, yang etikal lah katakan begitu. Yang tadi Mbak Lintang sempat singgung begitu Pak. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Waduh, nih paket komplit ya Pak kita ngobrolnya ya Pak ya. Ya, terima kasih nih Guna kehormatan karena saya nggak mengira. Toto Pak Bambang kontak saya loh. Saya ini siapa kok diundang? Oh ya enggak dong Pak. Ini pasti sudah pilihan untuk Oh, menjadi datang di kanal Inspirasi untuk Bangsa ini. Terima kasih. Saya rasa kita punya banyak enlightenment, pencerahan hari ini gitu ya. Dari hal-hal yang sederhana kita bisa belajar bagaimana kita bisa membangun watak dan karakter kita gitu ya Pak ya. Karena ternyata Ya. SDM itu adalah energi yang luar biasa Nah, sebetulnya ya. itu energi itu artinya sangat luas Energi kan? itu sangat luas gitu, Nggak cuma termasuk barang, ya kan? betul, termasuk Nah, sumber daya manusia. ya. Terima kasih mengingatkan kami kembali Pak Budi Sucipto. Ini luar biasa percakapan kita. Mudah-mudahan Bapak juga berkenan nanti kalau kita ngobrol lagi ya Pak ya, belajar Dengan senang hal-hal hati, yang Mbak lain Lintang. Pak. Salam Belajar hormat buat hal-hal. Bapak. Terima kasih. Baik, semua pemirsa Inspirasi untuk Bangsa, kita cukupkan wawancara kita. Tapi tentu saja banyak sekali manfaat-manfaat yang kayaknya hari ini sangat menghangatkan hati dan kepala gitu ya. Kita diingatkan kembali untuk menghargai bagaimana bersikap dengan orang lain gitu ya, menghargai percakapan-percakapan interpersonal kembali karena ternyata itu juga mengisi ruang-ruang dalam pembentukan karakter dan watak kita untuk menjadi SDM unggul tadi ya. Dari Kampus Teknologi dan Bisnis Energi Unggulan Universitas Pertamina kita belajar juga bahwa energi itu bukan hanya sekedar things gitu ya, tapi juga energi-energi seperti sumber daya manusia. Dan menjadi sumber daya manusia yang unggul ini tadi sudah dikasih kata-kata kunci, apa itu jejaring gitu ya. Kita membangun jejaring dan kemudian tadi attitude ya, manner ya, aduh pinter aja nggak cukup ternyata kata Pak Budi ya, coba itu diperbaiki attitude kita dalam berkomunikasi dengan sesama kita. Mudah-mudahan kita saling menyemangati untuk terus bermanfaat untuk kita semua, kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Baik, Inspirasi untuk Bangsa selalu menyajikan informasi-informasi yang terdepan. Mudah-mudahan kita akan terus menginspirasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa menjadi solusi. Saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri bersama Pak Budi Sucipto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih. Sama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PB sebenarnya Barangkali